Ya, antikristus itu ya orang yang mengatakan Kristus itu eh, nggak jelas di mana gitu, nggak tahu di mana hidup, nggak tahu kapan dia hidup. Itulah yang antikristus. Antikristus itu orang yang mendudukkan Kristus bukan pada tempatnya. Itu antikristus. Iya, setuju. Pak Bom Bom datang memperkenalkan diri. Nama saya Bom Bom, jenis kelamin pria. Tapi tak ada yang percaya. Oh, kamu laki-laki ya? Iya. Tapi tetap aja setiap malam begitu dia tidur selalu ingin dinaiki. Karena selalu dianggap perempuan. Itu artinya tidak percaya kalau Bom Bom itu laki-laki. Tiap malam punya siasat gimana caranya nidurin orang ini ya. Tembem kali pipinya lucu-lucu, unyu-unyu, pantatnya besar, bokongnya bahenol, dilihat dari belakang mantap kali lah. Tiap malam pingin dilakukan sesuatu yang mencemarkan. Berarti tidak percaya. Sudah dikatakan dia laki, tetap aja dianggap perempuan. Begitulah Yesus, aku ini Mesias, aku ini Kristus, dipaksa jadi Tuhan. Itu berarti anti terhadap Kristus. Kristus itu kan manusia, dipaksa jadi Tuhan. Anti dong. Ini kalau Kristus itu sama dengan Isa nggak? Yesus sama dengan Isa nggak kira-kira Bang Juma? Kalau dalam konsep Islam, saudara, kami diperkenalkan warasulan ila bani Israel. Datang utusan Allah pencipta langit dan bumi kepada bani Israel. Inni kad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang di tengah-tengah kalian untuk memberikan tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Aku membangkitkan orang mati atas izin Tuhan kalian. Aku membuat orang yang sakit sembuh atas izin Tuhan kalian. Itu yang kami imani. Nah, ternyata dari barat juga ada tokoh yang diajarkan bernama Yesus Kristus, hampir sama cerita itu. Bedanya kami mengetahui cerita itu dari Al-Quran, informasi dari langit. Kalian mengetahui informasinya dari bumi. Sumber cerita kita berbeda, menceritakan oknum yang sama. Kenapa sama? Karena di tengah Bani Israel itu cuma satu manusia yang lahir tanpa ayah, yang diberi mukjizat membangkitkan orang mati. Kami menyebutnya Isa Al-Masih, kalian menyebutnya Yesus Kristus. Berarti tapi gini, saya kalau baca Quran, saya nggak tahu Isa itu kapan hidup, di mana hidup. Ada nggak ayat Quran menjelaskan? Oh, sayangnya Al-Quran itu bukan buku biografi seperti kitab kalian. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan. Yang disampaikan Al-Quran itu pokok-pokok daripada tuduhan orang-orang kafir. Sedangkan Bible, catatan-catatan pewarta yang dicatat sedemikian apik supaya bisa diterima sebagai catatan penting. Beda. Al-Quran datang menyampaikan yang terkait dengan akidah. Mensucikan oknum ini dari sanggahan, tuduhan, fitnahan, celaan, hinaan orang-orang kafir terhadap dirinya. Itu bukan mempertentangkan tentang silsilah, bukan mempertentangkan tentang siapa mamanya, siapa anaknya. Tidak. Tapi Al-Quran datang meluruskan akidah yang Nabi tersebut ajarkan kepada Bani Israel. Adakah Yesus memperkenalkan dirinya di dalam Bible? Ayo, tunjukkan sabdanya. Aku adalah anak ini, aku adalah ini, aku lahir di sini. Ada enggak? Kan itu buatan kalian sendiri, dibuat-buat. Ayo, buktikan kepada saya. Tadi Bang Zuma ngerti Quran, rupanya nggak ngerti ya. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam Bible Yesus memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Yesus, saya lahir di kandang kambing, nama bapak saya ini, nama ibu saya ini, saya dari keturunan ini. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Nggak ada. Itu semua karangan. Ayo, tunjukkan kepada saya di mana Yesus memperkenalkan dirinya. Aku adalah anak Adam, anak Abraham, anak Yusuf, anak Eli, anak Matan, anak ini dan seterusnya. Ada enggak? Nehi, mericik, tumber jahe. Enggak ada. Itu semua karangan.
Aku lahir di kandang binatang, kata siapa? Karangan. Maka informasi dari langit yang mengatakan beliau lahir di bawah pohon kurma itu lebih identik daripada karangan-karangan orang dia lahir di kandang binatang. Ya, biar saya tunjukkan ya. Silakan. Yesus menurut dia. Oke, saya Ya, silakan. Silakan. Oke. Di sini di dalam Yohanes 6 ayat 35 Yesus berkata. Oke. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa Ya, datang roti, dia kepadaku." sebut dirinya roti. Ya, makanya dengarkan dulu. Santai aja Bang Juma, santai ya. Gak usah kejang-kejang. Jadi ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Oke. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Yesus menyatakan, akulah terang dunia. Ya, terang Dan dunia, barang PLN. siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Mengikuti aku, mengikuti. Ia akan memperoleh terang yang hidup. Mengikuti. Jadi Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengatakan tentang silsilahnya dan tempat kelahirannya? Ada nggak? Tentang silsilahnya. Iya, Anda kan bertanya sama aku, apakah Yesus dan Isa itu sama? Di dalam Al-Quran diterangkan hidup, dia lahir di bawah pohon kurma. Kalau di kitab kami dia lahir di kandang binatang. Oke, itu karangan. Nggak ada di Alkitab dia di kandang binatang. Di mana? Terus yang mengatakan dia di kandang domba nggak siapa? ada itu. Coba tunjukkan. Yang mengatakan ayat dia mana lahir di kandang domba siapa? Nggak ada di Alkitab dia lahir di kandang domba. Jadi selama ini itu cuman cuci otak. Cuci Itu otak. cuman kabar-kabar burung. Sekarang gini, saya tanya sama Anda kan katanya mengerti Alkitab nih. Saya tanya, coba jelaskan dulu anak kandang domba itu apa. Di mana dia dikatakan lahir di kandang domba? Tunjukkanlah. Saya belum pernah Itu lihat. kan Baru tradisi. tahu lagi saya lihat. Itu kan tradisi Gimana? Kristen. Berarti nggak ada ya di Alkitab dia lahir di kandang domba ya? Sepakat dulu Kok dong. jadi saya yang ditanya? Iya, tadi kan Anda yang menarasikan dia lahir di kandang binatang. Gimana Itu sih Anda kan ini? tradisi kalian. Ya, Itu berarti di tradisi Alkitab nggak kalian ada ya? yang mengatakan itu tradisi kalian. Kalau Berarti Anda di mengatakan Alkitab itu tidak yang ada, Anda bilang tadi nggak saudara, ada, betul nggak? Saudara, kalau itu ternyata tidak ditemukan di dalam kitab saudara, berarti kenapa harus mempermasalahkan tentang Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma? Iya, makanya saya tanya sama Anda, ada nggak dikatakan lahir di kandang binatang? Kan nggak ada. Kalau ada, Ya silahkan tunjukkan kalau ada. nah kalau tidak ada berarti Kristen selama ini kena tipu dong. Nggak ada yang kena tipu. Anda yang Astagfirullahalazim, ya Allah Anda ya yang kena Karim. tipu. Kalau Iya, nggak ada. saudara, di dalam kitab saudara Lukas 2 misalnya, di situ diceritakan bahwa dia di dalam palungan. Palungan itu biasanya di mana? Ya, itu ada di dalam Nah, palungan. palungan ada. itu biasanya di mana? Di hotel? Palungan itu biasanya tempat makan hewan. Itu di mana? Kalau tempat makan hewan itu biasanya di mana? Di hotel? Ya kita nggak tahu di mana. Bisa juga Nah, diletakkan di dalam itulah makanya kenapa orang Kristen sebagian besar mengatakan Yesus itu lahir di kandang binatang. Ya boleh. Tetapi faktanya kan nggak ada tertulis ya. Anda harus akui itu. Ya sama, tidak ada tertulis Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi kalian Tuhan kan? Ada tertulis kalau Yesus itu Tuhan. Ada tertulis kalau soal itu. Ya kalau Tuhan ada, kalau Theos tak ada dalilnya. Yesus itu Theos itu di mana? Theos. Di mana? Ya dia Di kan mana? memang dia bukan Theos, dia itu kan Ya Theos. makanya dia bukan Tuhan Theos kalau itu kan begitu. apa? Tuhan Karena dari ya segala Tuhan itu Tuhan, Theos, yang dewa raja, itu Theos. gitu. Makanya jangan gila permanen. Yesus itu cuman Tuhan. Pintar dikit napa saudara? Iya, ini kan pintar dikit saya nih. Saya sudah Oh iya, pintar, cuman dikit kan banget nggak tapi. dikit. Ya dikit. Nah sekarang Makanya gini, maksud saya gini loh. Kalau Bang Juma bernarasi, maunya yang ada di dalam Alkitab, jangan yang nggak ada. Jadi kayak gini kan, malu kita. Udah bilang tadi lahir di Anda kandang- mengatakan malu kandang kita binatang. katanya. Malu rupanya kita. nggak ada. Jadi Yesus kita itu malu tidak jadinya, pernah kan? mengajarkan agama Kristen, tapi kalian mengaku pengikutnya. Apa nggak malu itu? Pernah nggak Yesus mengatakan ajarannya Kristen? Pernah nggak? Yesus kan menyuruh mengikut dia. Dan Ya, kami sekarang siapa yang ngapain? Anda ikuti ke gereja? Ya perintah Yesus. Di mana Yesus memerintahkan ke gereja?
Saya tunjukkan. Yesus Oke. memerintahkan supaya kami berkumpul. Jadi kata Yesus begini. Yesus memerintahkan kok kami pula. Yesus memerintahkan kepada muridnya Bani Israel, kok kamu pula yang Ya, merasa. dengarkan dulu dong. Lah, Ini saya Anda minta di mana Yesus memerintahkan muridnya ke gereja. Ya, makanya saya bukakan ayatnya. Ya, Anda silakan. nampak, ya kan? Silakan. Oke, sebentar. Jadi Yesus, teman-teman, tidak pernah bercerita, saya lahir di kandang, di palungan. Itu nggak ada ya. Saya ini begini, saya anaknya, nggak ada itu ya. Itu karangan semua itu, nggak ada ucapan Yesus seperti itu. Itu dicamkan itu. Ayo, mana dalilnya? Oke, sebentar saya ambil nih. Ini dari Matius 18 ayat 20. Bunyinya begini ya. Oke. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Astagfirullah. aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Pasal Karim. ini, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus berkumpul. Dan kenapa berkumpul di hari Minggu? Ya karena kebangkitan Yesus itu kan di hari Minggu. Jadi orang-orang Kristen itu berkumpul di hari Perintahnya Minggu. mana? Gitu. Ya ini tadi kan. Di sebab mana perintahnya? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ Di aku mana? ada di tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang Kristen itu sadar kalau mereka berkumpul, maka Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Makanya setiap hari Minggu orang-orang Kristen ini pergi ke gereja. Gereja itu kan dinamakan tempat perkumpulan. Jadi sarana untuk mendatangkan Yesus ke dalam tengah-tengah orang Kristen. Begitu kalau Anda Salah. mengerti. Anda Ya, salah. Anda jelaskan, Bang. Anda Jelaskan. salah. Gini, tak ajarin. Ajaran Yesus itu, kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu kudu wajib diikutin karena dalam namanya, saudara, di situ bukan hanya sekedar nama. Di situ dikatakan apa? Sebab di mana 2-3 orang berkumpul karena perkataanku, emos, ucapanku, firmanku, maka di situ aku berada di tengah-tengahnya. Sekarang di mana Yesus memerintahkan dengan mulutnya sendiri untuk orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi ini penyembahnya berkumpul? Di mana? Kalian itu sibuk sendiri. Yesus tidak mengenal kalian. Kalian itu anti terhadap Yesus. Yang Yesus katakan dalam Matius 18:20 itu terkait dengan perkataannya. Siapa yang berkumpul 2 atau 3 orang berkumpul atas firmanku, perkataanku, ucapanku, ajaranku, di situ aku akan berada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mereka sedang memperbincangkan firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Lah, di mana Yesus perintahkan orang-orang yang makan babi berkumpul? Menyembah dirinya di hari Minggu lagi. Kalian itu antikristus, bukan pengikut Kristus. Kalau kalian itu pengikut Kristus, Kristus disunat, Kristus tidak makan babi, Kristus tidak makan asu, Kristus tidak ibadah Minggu, Kristus tidak menyembah 3 pribadi, Kristus tidak mengkitabkan kitab Kristen, dan Kristus tidak pernah masuk ke gereja. Belajar cerdas apa? Sikit aja, sikit. Jangan terlalu sesat. Yesus itu berkata kepada Bani Israel, inilah susahnya kalau cuma terjemahan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan muridnya Bani Israel. Apa kuncinya? Yesus ketika datang, misalnya 1 miliar orang Yahudi, cuma 2 orang yang beriman kepadanya. Maka dia pertaruhkan itu. Siapa yang beriman kepadaku melebihi mengikuti yang 2 orang ini, maka mereka akan selamat. Mengikuti aku, percaya kepadaku bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Mereka memperoleh hidup kekal. Lah kalian berkongko-kongko hari Minggu ngapain? Mana ajaran Yesusnya? Berkongko-kongko hari Minggu, tidak bersunat. Mana? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat itu? Tadi kan saya bukakan ayatnya sama Anda. Dalil Anda itu salah terjemahan. Hei, dalil Anda itu salah terjemahan. Kalau dikatakan nama itu onoma, di situ bukan onoma doang, di situ dikatakan emos. Emos itu ajaranku. Siapa 2 orang, 3 orang berkumpul dalam ajaranku, dalam perkataanku, atas namaku,
maka aku berada di tengah-tengah mereka. Itu yang betul. Sekarang atas nama ajaran siapa ke gereja? Berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, para pemakan babi. Hah? Orang-orang yang memungut perpuluhan tapi mereka bukan Bani Lewi. Siapa yang ngajarkan? Di situ ada penipen. Tahu penipen? Penipu. Siapa penipu itu? Mereka yang nyamar-nyamar Bani Lewi. Kenapa dikatakan Bani Lewi dia nyamar Bani Lewi? Karena dia bukan darah Yakub, tapi mereka memungut perpuluhan. Penipu, pembohong. Perintahnya Elohim agar ke-11 anak dari Yakub 10% dari penghasilannya diberikan kepada anaknya Lewi. Lewi yang harus diberikan 10%. Pendeta kamu udah matanya sipit. Kumis cuma 13-12. Maksudnya kumis 13-12 apa itu Bang Suma? Sebelah kiri 12 lembar, sebelah kanan 13 lembar. Solid. Solid dia hidup seperti orangnya Yahudi. Kenapa? Susah tumbuh kumisnya. Karena dia berasal dari kutub yang berbeda dengan Yakub. Minta perpuluhan. Twih. Sampulo balak bapito. Mau yang enak-enak aja, yang penting gak peduli dia nyesatin orang, sesatkan orang. Semuanya dipretelin. Kata Yesus begini, lol. Yesus mengatakan 2 atau 3 orang yang berkumpul membicarakan tentang ucapanku, perkataanku atas namaku, aku ada di tengah mereka. Dia mengatakan aku nabi, aku rasul untuk Bani Israel. Umat Islam lebih paten membahas Yesus. Kenapa? Umat Islam ketika berbicara tentang Yesus berdasarkan kalimat-kalimat kalam yang Yesus terima dari Tuhannya, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible, meskipun itu bukan firman Tuhan. Tapi kami Islam jujur mendudukkan Yesus berdasarkan perkataannya. Kalian hanya mampu menyesatkan, menipu, mempretelin, mengoreksi, merevisi ucapan-ucapan yang mampu menyesatkan banyak orang. Apanya itu? Dalil kitab sendiri dipretelin. Oh, entah apa-apanya dibuatnya. Orang gendut dibunuh, dirubah. Orang gendut dilindungi. Bah! Penyesat. Penyesat itu penipu. Apa yang ada di permukaan tidak sama seperti apa yang ada di dalam. Yesusnya berkata, aku diutus hanya kepada domba. Ngerti domba enggak? Ngerti. Apa domba itu? Apa domba itu? Pengikutnya. Kau biaskan lagi. Padahal sudah jelas. Yeremia 50. Domba itu adalah Bani Yakub. Kalian Bani Yakub enggak? Bukan. Berarti kalian siapa? Penyamar. Wahyu 3 nomor 9. Orang-orang yang bukan Israel, keturunan Israel, ngaku-ngaku keturunan Israel, itu adalah jemaat setan. Ya. Tapi yang perlu Anda ketahui ya, kan Yesus beberapa kali mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa. Itu bukan Yesus. Jadi siapa lagi? Itu penyesat yang mau menyesatkan banyak orang. Ingat Bung. Ini Anda ini aneh sebenarnya, aneh. Kok aneh pula? Anda percaya ayat dipercaya. Oke sebentar, sumbernya sama ya kan? Sumbernya sama nih. Satu ayat dibenarkan, ayat yang lain soalnya sementara kitabmu bukan firman Tuhan soalnya Bung. Kitabmu bukan firman Tuhan soalnya. Anda mendapatkan cerita-cerita itu dari orang yang tidak jelas. Matius yang menceritakan, Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Itu dalil. Melainkan pergilah ke domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu dalil. Tetapi di buku yang sama, Yesus juga dituduh berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan besar, ini yang menulis ini siapa? Ternyata setelah kita lihat Matius 9 nomor 9, bukan murid Yesus. Wajar. Rupanya bukan murid Yesus yang menulis di situ. Wajar. Siapa kira-kira itu yang menulis kalau Anda tahu? Nggak ada yang tahu. Kamu aja nggak tahu, apalagi aku. Jadi begini ya,
Jadi ketika kita menyatakan sesuatu itu salah, kita harus menunjukkan yang benar. Saudara. Jadi kalau kita ini kalau Anda menyatakan sesuatu salah tapi tidak tahu mana yang benar. Ya sudah kalau begitu. Gabrol. Ya sudah kalau begitu tolong tunjukkan di buku Matius yang menuliskan itu adalah Matius. Ya udah itu kan jelas di ketika kita mana? buka Ayo. Matius mana? Di Matius berapa? Matius berapa menyatakan bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius? Di mana? Ayo. Oh, maksudnya kenapa sih? Pertanyaannya bukan begitu, Saudara Juma. Aturan Anda bertanya. Kenapa sih itu disimpulkan Matius? Kan Saudara, kalau Paulus ini mengakui dia yang menulis Timotius, dia menulis kemudian Galatia dari Paulus. Sekarang buku Matius mana? Buktikan kalau itu tulisan Matius. Mana? Malu kau kan? Oke, bukan malu. Gini. Silakan kau tunjukkan. Kenapa sih? Ya, pertanyaannya kan tunjukkan. Kenapa? Iya, makanya saya tunjukkan. Sabar dong. Kenapa sih silakan. kitab Matius itu dikatakan penulisnya adalah Matius? Ya, silakan. Ya kan? Jadi mana dalilnya? Saya tunjukkan sebentar. Kitab Matius secara tradisional itu kan dikatakannya ditulis oleh Matius. Alasannya apa sih? Kan itu yang bertanya nih. Mana buktinya? Jangan alasan. Jadi, bukti? Mana bukti kalau yang menulis itu Matius? Makanya dengarkan. Itu kan sangkaan Anda saja dengan memberikan bukti seenak perut Anda. Mana dalilnya? Dari Matius, murid Yesus. Coba tunjukkan di Matius mana tertulis. Oke. Yang pertama, tradisi gereja awal sejak abad kedua Masehi. Para bapak-bapak gereja seperti Papias, Ireneus, kalau Anda pernah dengar ya, Origen, menyatakan bahwa Matius adalah penulis Injil ini. Jadi kesaksian mereka ini dasar kuat bagi keyakinan tradisional ini, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius itu kan seorang rasul kan? Jadi seorang rasul maksudnya, Matius salah satu dari ke-12 murid Yesus. Mana bukti? Sebagai seorang rasul, dia kan saksi mata tuh dari banyak peristiwa yang dicatat di dalam Injilnya. Begitu, makanya diyakini itu Matius. Itu tadi kan bukti, bapak-bapak gereja itu sebagai bukti kan? Justru saudara dengarkan saya. Kalau Anda itu menggunakan akal sehat, ya, secara internal buku Matius itu sendiri menjelaskan, menguraikan bahwa penulis buku Matius bukanlah murid Yesus. Dalilnya secara internal Matius 9 nomor 9 sampai nomor 10. Membuktikan secara akurat penulis daripada buku Matius bukan Matius. Internal buku itu sendiri yang mencatat aku ditulis bukan dari Matius. Terus ente datang mengatakan, kenapa kamu terima satu catatan yang lain kau tidak terima? Padahal itu buku yang sama. Saya jawab, karena kitabmu bukan firman Tuhan, melainkan hanya hasil penyelidikan. Apa yang ditemukan penyelidik daripada penulis Matius, itu yang ditorehkan, itu yang ditulis. Kalau indah-indah ditulisnya, kalau agak jumping enggak ditulisnya. Dan dia penulis buku Matius tidak pernah berkata yang aku tuliskan ini adalah firman Tuhan. Tak ada, kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Sampai bom-bom habis operasi plastik ganti hidung menjadi hidung babi, kau tidak akan pernah bisa menemukan data itu. Mana? Buktikan. Jangan sok Kristen doang, tapi ilmu kepala kosong. Jangan ngaku anak Tuhan kalau yang kayak gini aja kalian nggak tahu. Karena Tuhan itu maha tahu. Minimal anaknya ada sedikit tahu lah. Tapi kalau pada bahlul, pada cupu, ngapain ngaku anak Tuhan? Hah? Ngapain ngaku anak Tuhan tapi nol, kitabnya sendiri nggak tahu? Mending kalian itu mengaku aja anak kambing. Iya kan? Mana coba ucapan pengarang buku Matius? Aku menerima wahyu dari Sang Ilahi, lalu aku menuliskan karena ini adalah wahyu dan harus disampaikan kepada mana? Membuktikan ini ajaran Yesus atau bukan? Ajaran Yesus pula. Yang saya tanya, saya Bung, kalau mengambil buku Bibelmu ini, lalu bikin buku sendiri, saya terbitkan sendiri, saya ambil semua catatan-catatan yang warna merah,
Boleh dong saya mengatakan ini kitab suci karena ini 100% catatan adalah ucapan Yesus. Boleh dong. Tapi bukan kayak begitu, Cak Ayu. Kitab Matius itu harus kau buktikan bahwasanya Matius murid Yesus lah yang menuliskan buku itu dengan validasi dan kemudian legalitas standing dari Yesus. Ada tidak? Gak ada. Maka wajar saya sebagai apologet Islam mengambil dan menabrakkan isi dalamnya. Kenapa? Karena bukan firiman Tuhan. Matius 10 nomor 5, nomor 6. Yesus konon diceritakan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain melainkan kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus di data nomor 15, nomor bab 15 nomor 24. Yesus dengan mulutnya berkata, aku diutus hanya kepada domba, yaitu Bani Israel yang sesat. Muncul pernyataan, ada Yesus keluar dari kubur lalu memanggil yang muridnya, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikut. Ya, kan koplak. Di sisi lain Yesusnya melarang, di sisi lain Yesusnya mendorong. Artinya ada Yesus lain. Ada nggak indikasi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus? Ada nggak? Ada. Berarti sang penulis sedang merangkum pernyataan Yesus yang asli dan pernyataan Yesus yang palsu. Itu identifikasi kebenaran itu kudu wajib kayak begitu kalau kita ingin mengkaji sebuah pernyataan secara ilmiah. Begitu Cak Ayu. Makanya beriman itu kudu wajib berakal. Jangan cuma imani tok. Kalau kau cuma modal kepercayaan saja, meyakini saja, imani saja, tai sapi kau simpan di piring, habis itu kau potongkan bawang merah, habis itu kau kasih sayur-sayur lalapan, habis itu kasih telur di samping-sampingnya, kau katakan ini makan lezat pun bisa kau makan. Paham? Karena modal iman, modal percaya tok, tidak pakai akal. Begitu Anda merasakan kok lain-lain ya? Oh mungkin karena terlalu banyak mericanya. Loh kok ada kayak bau-bau rumputnya? Oh mungkin terlalu banyak kemudian kombinasi rempah yang dari India. Ada saja alasannya untuk melakukan pembenaran terhadap sesuatu yang tidak benar. Karena memang dasarnya sudah palsu, berasal dari sang penyesat, maka semuanya tersesat. Sekali-kali lah saudaraku Kristen pakai akal, apa sikit aja. Jangan terlalu berlebihan. Sulit bagi kami menjelaskan titik kebenaran itu kalau kalian sendiri menutup kebenaran itu. Padahal sumbernya dari kitab kalian sendiri. Secara internal, bukan eksternal, bukan pernyataan orang loh. Pernyataan penulis. Oke. Sabar dulu. Penulisnya sendiri yang mengatakan, aku melihat seorang bernama Matius sedang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus datang kepadanya, memanggilnya, ikutlah daku. Lalu kemudian Matius berdiri dan pergi mengikuti Yesus. Bibelmu yang menelanjangi dirinya sendiri. Penulisnya mencatat, ada seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Setelah itu Yesus mendatangi dia, lalu Yesus berkata kepadanya, wahai Matius, ikutlah denganku. Lalu dia berdiri dan mengikuti Yesus. Ternyata tania palik Matius mengukip buku Matius, kukana to minake Matius sambalu. Jadi secara internal buku itu menjelaskan kepada orang yang berakal, rupa-rupanya buku Matius yang diagung-agungkan oleh bom-bom selama ini sebagai firiman Tuhan, ternyata itu hanya karangan orang yang tidak ketahuan siapa dia. Selesai, saya sholat asar dulu. Silakan Yamil Ali. Lanjut teman-teman. Oke, Saudara Zima sudah selesai ya. Jadi mungkin begini aja terakhir dari saya ya, begini. Ini kan panjang lebar mengenai Alkitab, mengenai yang lain diterangkan, tapi semuanya memang sih nyeleneh ya. Nggak sama antara kenyataan dengan yang diutarakan Saudara Juma tadi. Tapi ketika ditanya balik ke Al-Quran, Saudara Juma ini memang nggak tahu.
Ditanya Hawarion, dia bercerita tentang Hawarion, siapa nama murid-muridnya, Hawarionnya dia nggak tahu. Dan siapa penulis kitab juga, kalau dia sendiri ditanyakan nggak tahu tuh siapa penulis kitab daripada Al-Fatihah, siapa yang menulis Al-Fatihah, nggak tahu juga. Ini teman-teman Islam ini memang Nggak usah berbohong, nggak usah ditambah-tambahin. Kebenaran, bukan kebenaran, kesesatan. Pintar dikit. Framing lagi kerjam. Halo, kedengaran suara? ya kedengaran. Tapi begitu aja saudara-saudara ya. Terima kasih ya karena Jangan dulu kabur. Jangan dulu kabur. Kok Saya nggak bisa-bisanya kabur. framing? Oke, baik. kok framing? Siapa yang framing? Kok bilang gak ada? Kan saya memang mengatakan. Al-Quran itu jelas. Coba Rahma, coba kamu katakan siapa nama Hawarion daripada Isa di situ. Siapa nama-nama Hawarion? Nggak disampaikan Tahu di Al-Quran? Nggak Berarti disampaikan. nggak tahu, dulu. Coba Adalah- kau sebutkan di mana Yesus menyebut nama muridnya. Di mana Yesus pernah menyebut nama-nama muridnya. Hai kalian 12 orang yang aku pilih. Simon, Petrus, Bom, Edis, ini. Mana? Di mana Yesus pernah menyebut nama-nama muridnya? Hah? Hei! Sholat dulu. Itu karangan semua, itu karangan. Cak Ayu. Oke, saya tunjukkan nih. Di dalam Injil Matius ya, ini ayat 4 nih, 18 sampai 22. Weh, Biblos. Yesus Dari mana kau tuh Yesus, si penulis Yesus Biar nanya dulu. Biblos. Simon Silakan Bang Andi. dan Andreas serta Yakobus dan Yohanes untuk menjadi muridnya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya sedang menjala ikan. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, itu "Mari ikutlah pengakuan aku, penulis yang dan saya kamu katakan akan di mana dijadikan Yesus manusia." menyebutkan nama-nama muridnya. Itu pernyataan Ada tapi Anda penulis. sangka. Saudaraku, itu pernyataan penulis. Yang saya maksudkan di mana Yesus mengabsen muridnya. Murid-murid. Coba lihat dalam Yohanes 6 nomor 70. Yesus mengatakan begini, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Nah, di mana Yesus menyebut nama 12 itu? Enggak ada, Cak Ayu. Sholat dulu lah. Lanjut yang lain. Dengar Itu, bro. kan? Nah, lanjut, Jadi Bang Andi. Yesus itu nggak pernah menyebut nama muridnya. Yang menyebut nama-nama murid itu penulis belakangan. Kan itu faktanya. Jadi kalau ditanya apa, jawab apa. Pertanyaan Mbak Nyuma itu bukan perkataan penulis menyebut nama murid. Tapi perkataan Yesus waktu dia mengabsen muridnya. Dia hanya menyebut 12 murid. Tanya Tidak menyebutkan nama-namanya. Berbicara mengenai Yesus berarti berbicara mengenai pernyataan dari penulis. Kita ini kan mengetahui Yakin. perkataan Yesus juga dari penulis, ya kan? Ya, yakin Ya semua gitu, perkataan penulis dari itu perkataan penulis. Yesus. Yakin? Ya itu yang kita tahu kan. Kalau Anda tidak melihat keempat kitab ini, dari mana Anda mengenal Yesus? Coba Anda terangkan sama saya. Kalau perkataan penulis itu adalah perkataan Yesus juga, Anda yakin itu? Yakin dulu nih. Sekarang Yakin Anda, dulu. Anda tunjukkan. Sekarang saya- Anda tunjukkan nih. Saya ini ngomong Di mana to the Anda point mengenal dulu. Yesus selain dari keempat? Saya ngomong to the point loh. Anda yakin perkataan penulis itu perkataan Yesus? Yakin? Yakin nggak? Itu dulu. Kalau udah yakin baru kita masuk ke materinya. Yakin nggak nih? Nanti tak kasih contoh. Tak kasih contoh bagaimana penulis menulis Yesus seperti A, B, C, D begitu. Nanti kamu juga gak percaya loh. Tak kasih data Bible bagaimana penulis menulis tentang siapa Yesus. Nanti pasti kamu gak percaya. Ayo buka mic-nya. Yakin dulu tapi. Ayo Buka mic-nya. Dikit ragu dia Bang Andi. yakin dulu. Anda Yakin ya? mute saya, terus Anda suruh buka mute. Gimana sih Anda ini?
Ya, oke. Anda tutup yakin ya? mulut saya langsung Anda suruh saya berbicara. Ini logika Anda kemana? Oke, sekarang dengarkan. Anda yakin nggak semua perkataan penulis itu perkataan Yesus? Yakin? Yakin nggak? Kamu dengar lo ini loh. Tinggal buka mic. Buka yakin atau tidak yakin dulu. Buka mic, jawab yakin atau tidak yakin. Udah pasti yakin saya. Oke, Gimana sih baik. kamu ini? Saya kasih contoh satu. Ya, kau kasih contoh lah apa Oke. itu. Paulus menulis Kok Yesus. Paulus, ini kamu berbicara tentang Injil atau tentang kitab yang Ya, ditulis Paulus oleh menulis Paulus? tentang murid. Oke, kalau begitu saya ke Lukas. Saya ke Lukas, begitu ya. Ya, silakan gitu dong. Saya ke Lukas. Lompat-lompat kamu. Lukas menulis Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Anda percaya atau tidak? Ya percaya, saya bilang tadi percaya kan. Kamu tanya, Baik, "Mana sih baik. kamu?" Lanjut. Jadi Mana menurut siapa ini? jadi menurut Anda Bunda Maria itu melahirkan apa? Faktanya nih. Bunda Maria melahirkan apa faktanya? Manusia atau Tuhan? Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Ya, jadi Lahir faktanya Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? yang melahirkan manusia yang menjadi Tuhan itu. Nah, ini kan kamu nggak setuju dengan penulis tadi. Kenapa nggak setuju? Saya ulang setuju. lagi, saya ulang ya. Saya setuju. Dengerin dulu, dengerin. Kamu jangan membantah dirimu sendiri. Lukas menulis Bunda Maria melahirkan apa? Woi, jawab. Melahirkan Tuhan, melahirkan Tuhan. Tuhan. Oke, baik. Faktanya Bunda Maria melahirkan apa? Yang melahirkan Tuhan, faktanya. Yakin? Yakin. Yakin, baik. Jadi bayi itu Tuhan ya? Yang dilahirkan Maria? Baik. Yang dibungkus selampin taruh di palungan, tempat makanan hewan itu Tuhan? Tuhan. Yakin? Yakin, 1000% yakin. Yakin. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan, Tuhan ditaruh di tempat kandang binatang atau tempat makanan binatang. Kandang binatang nggak ada dikatakan. Oke, baik. Itu palungan itu tempat makanan orang apa makanan hewan? Makanan hewan. Makanan hewan. Layak nggak Tuhan ditaruh di tempat makanan hewan? Layak nggak? Ya menurut Alkitab itu layak, dilayakkan. Layak, baik, baik. Mm-mm. Terus kemudian, apakah bayi itu sudah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta atau bukan? Maksudnya ini pertanyaan kamu ini apa ini? Kamu nggak ngerti apa yang kamu tanyakan ini? Saya yakin nih. Ya, apakah kamu yakin bayi itu Tuhan Maha Kuasa? Yakin. Dia itu Yakin, Tuhan yang Maha baik. Kuasa. Di mana tertulis Baik. Wahyu 1 ayat 8. Oke, Yesus itu baik, yang Maha lanjut. Kuasa. Nah, lanjut. Ya. Apa tunjukkan kemahakuasaan Tuhanmu Yesus waktu dia bayi? Silakan. Waktu dia bayi tidak ada diceritakan. Tapi kamu tadi mengatakan Tuhan Maha Kuasa jadi bayi. Iya. Tetap. Apa yang dikuasai tidak ada bayi itu waktu itu? diceritakan. Oke, baik. Tidak ada diceritakan waktu bayi. Gimana sih kamu ini? Oke, baik. Lanjut. Nah, Apakah bayi itu disembah waktu dia dilahirkan? disembah. Oke, baik. Siapa sembahannya Maria waktu itu, waktu melahirkan bayi? Siapa sembahannya nggak ada dituliskan siapa sembahannya. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan? Tidak ada disebutkan siapa Tidak Tuhannya disebutkan. Maria. Baik, lanjut. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Ya betul. Oke. Apakah bayi Tuhan ini Maha Kuasa? Bayi Tuhan. Maksudnya bayi Tuhan gimana tuh? Tuhan bayi. Apakah Tuhan bayi ini Maha Kuasa? Iya. Oke, Dari baik. tadi jawab iya. Oke. Apakah Tuhan bayi ini sudah bisa mencari makanan sendiri atau tergantung sama orang lain? Tidak ada tertulis kalau soal itu. Tidak tertulis. Apakah bayi ini butuh air susu ibu? Tidak ada tertulis. Ada tertulis. Dikasih ada. ASI? Ada dikasih Tidak ASI? ada. Coba tunjukkanlah gimana itu. Ada tertulis dikasih ASI kok. Iya di mana? Tunjukkan ayat. Lukas 11:27. Lukas 11:27.
Siap gitu dong. Mantap kalau kamu bilang ayatnya ya kan. Coba kamu bukalah. Apa isinya tuh? Kamu nggak punya Bible di situ? Saya nggak punya. Nggak punya, nggak apa-apa. Wajar lah. Kristen itu nggak bisa pegang Bible kemana-mana. Ya saya di luar kan nggak mungkin bawa Bible kemana-mana, gimana sih? Baik. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan telah menyusui engkau. Gimana itu? Yang bilang itu siapa? Orang. Orang kan? Apakah dia tahu Yesus itu disusui atau tidak? Berarti Tidak, dia hanya merasa bahwa setiap orang anak kecil itu pasti disusui. Faktanya kan menurut enggak. Anda, dengerin pertanyaannya. Menurut Anda perkataan orang ini salah atau benar? Ya saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Terus yang kau tahu tahu apa? Yang aku tahu Yesus itu yang maha kuasa. Oke. Ada ayatnya. Maha kuasa. Gitu. Baik. Saya tanya sekali lagi ya. Apakah bayi Yesus maha kuasa? Ya maha kuasa. Apa yang dikuasai dia waktu bayi? Nggak tertulis. Apa? Nggak dituliskan apa yang dikuasai. Kenapa lu menangis? Siapa yang nangis? Kecil suara lu turun tensinya ini. Aduh, kamu hanya pintar Iya. framing aja ternyata ya. Nggak ada yang Saya kamu lagi lupa. nanya. Kau bilang bayi itu maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi itu? Kalau maha kuasa biasa yang dikuasai kan semuanya. Biasa aja. Apa? Salah satunya aja apa? Apapun, hidup kamu pun dikuasainya, hidup kamu. Mana datanya? Mana datanya bayi maha kuasa? Oh, bahwa Yesus itu maha kuasa, datanya di mana? Mana datanya bayi Yesus maha kuasa? Iya, di Wahyu 1 ayat 8. Apa tertulis itu? Di situ dikatakan bahwa Yesus itu yang maha kuasa. Yakin maha kuasa? Yakin dong. Eh. Gimana sih kamu ini? Dia bergerak sendiri aja nggak bisa, belum bisa jalan, ngompol aja masih diceboin, masih butuh bantuan orang tua. Apakah Tuhan seperti ini tergantung sama orang tuanya? Masuk akal lu bilang maha kuasa? Jawab. Masuk akal. Jangan nangis. Jangan nangis. Woi. Masuk akal gimana sih kamu ini? Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal bayi Tuhan maha kuasa dirawat oleh manusia begitu. Masuk akal. Ya enggak masuk akalnya di mana sih? Jadi menurut kamu manusia merawat Tuhan masuk akal? Masuk akal. Yakin? Yakin. Oke, Gimana sih kamu? baik, gak apa-apa biar nanti saya menilai. Jadi menurut mereka ini teman-teman, ya ada Tuhan dirawat oleh manusia masuk akal. Kebalik kan? Mestinya Tuhan yang merawat manusia, bukan manusia merawat Tuhan kan gitu. Gak apa-apa, masuk akal menurut mereka. Lanjut ya. Sebentar, kalau saya katakan begini satu aja kamu pasti langsung nolak nih. Bahwa kamu ini orang yang nggak percaya Quran. Nggak usah pindah dulu, jangan pindah topik dulu. Ah kan? Langsung Jangan nolak pindah kau topik karena kau dulu. nggak percaya Quran. Saya jamin Ya. kamu langsung Jangan kalau pindah dari topik tadi. dulu. Saya Jangan kan pindah menerima topik. Alkitab. Kalau kamu saya jamin 1000% kamu Nggak, jangan pindah topik dulu. Ini dulu belum kelar. Inilah Kristen kalau diskusi. Kalau udah mau nangis pindah topik dia. Jangan pindah topik dulu. Yohanes 5:30 nih, ini udah dewasa nih. Yesus berkata, dia udah bisa ngomong nih. kamu mute-kan saya. Kayak jamin 1000% kamu orang yang menolak Iya, Quran. iya, dia jangan pindah topik dulu. Ya, Yohanes 5:30 berkata begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Yesus sudah dewasa berkata tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, dia itu maha kuasa atau dia maha lemah? Dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ada 8, Kamu mute terus gimana sih 9. kamu? Orang mau ngomong di mute. Gimana sih kamu ini? Orang ngomong di mute. Ini memang mental Islam ya. Yohanes Mental 5:30. Islam ini ditunjukkan ini. Diulang. Yohanes 5:30, Yesus tidak bisa Mental tidak Islam ini saya turun aja udah.
Kalau di mute Kalau ngapain saya di sini? Terima kasih ya, terima kasih host. Kabur. ngomongin mental, kita cuma beda umur bukan beda nyali. Kabur. Jadi Kabur, gini loh teman-teman. Kristen itu kalau diskusi, kalau udah mentok tidak ada lagi cara untuk ngeles, tidak ada lagi cara untuk berbohong, tidak ada lagi cara untuk menipu. Apa yang terjadi? Kamu tidak percaya Quran. Teman-teman semua, nyambung nggak nih? Nyambung nggak di cara ngelesnya nih? Nggak nyambung. Kagak nyambung. Semua umat Islam itu yakin, percaya dengan Al-Quran. Gak ada umat Islam tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau ada orang tidak percaya Quran, berarti dia kafir. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang ingin menipu, tapi mereka menipu dirinya sendiri dengan kebotolan yang termenset dalam otaknya begitu. Pergi, nggak bawa apa-apa bekal. Jadi dia kalau pergi itu, ya, Bible tidak ada dalam kepalanya, ilmu tidak ada dalam kepalanya. Artinya apa yang dia omongin yang penting ngomong. Masuk akal nggak? Bayi Maha Kuasa, masuk akal. Masuk akal nggak manusia yang merawat Tuhan Maha Kuasa? Masuk akal. Akal mana yang masuk di sana? Akal mana? Kecuali akal-akalan monyet. Mana ada manusia merawat Tuhan Maha Kuasa? Justru Tuhan yang Maha Kuasa itu yang menjaga manusia, diberi petunjuk. Gitu loh, kebalik-balik akalnya ini. Silakan Berarti yang Bang Andi gini mungkin ya. Bang Andi berarti Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan gitu. Halo. Tuhan Ya menurut ya, halo, dia. halo. Ya silakan, halo. Assalamualaikum Halo, Bang Kato. Ustaz. Waduh, kirain Kristen bang. Waalaikumsalam. Silakan bang, ada yang mau disampaikan? Saya menyampaikan gini aja Pak Ustaz. Dari secara akal sehat aja, masa Tuhan disalib? Yang Tuhan itu kan di atas segalanya. Udah cukup itu aja Ustaz. Kalau orang berpikir waras ngerti itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Bang Andi. Jadi intinya adalah ya kalau bisa yang penting ngerocos. Mau masuk akal mau enggak gitu. Jadi iman mereka tadi ini ya kelihatan banget imannya itu bertentangan dengan akal. Udah dikejar tadi bahwa mayoritas Kristen mengatakan Yesus itu lahir di kandang domba. Mana tertulis dia di kandang binatang? Ya domba itu identik. Domba adalah binatang. Saya mau nanya teman-teman, domba ini binatang atau manusia? Domba. Hewan. Hewan ya. Jadi lahir di kandang hewan kan gitu. Palungan itu, palungan itu tempatnya orang manusia makan atau hewan? Palungan. Hewan. Jadi nggak mungkin di situ restoran. Kecuali piring-piring, nah, baru restoran. Itu yang jelas itu tempatnya hewan di situ. Tapi mereka tadi menyangkalnya, tapi endingnya juga menerimanya kan gitu. Menyangkal pertama, setelah dijelaskan endingnya menerima. Kenapa kamu mute saya? Katanya. Karena ngerocos. Nah, giliran udah di mute, kita kasih pertanyaan, ngomong lain lagi. Tapi endingnya jangan coba-coba. Jangan coba-coba kalau ada saya lu berkelit-kelit ya. Lu pasti minta ampun, cari alasan untuk turun. Karena gue akan memberitahu lu pade bahwa Tuhanmu pernah jadi bayi. Terangkanlah di sana. Kenapa ada Tuhan pernah jadi bayi? Terangkanlah di sana. Masuk akal nggak Tuhan pernah jadi bayi? Dari bacot. Nah, apa lagi nih? Ditirunkan. Sama dulu bunda, apa ini maksudnya nih? Halo Mata, selamat sore. Tadi ini yang anaknya. Sore sore. Heeh. Sore. Kenapa? Ada yang mau disampaikan Bang? Muslim apa Kristen? Klien itu Abang Muslim apa Kristen? untuk membenarkan agama klien nggak harus
menyalahkan Abang, agama lain loh. ya, Kayak gitu. ya abang Muslim apa Kristen? Udah dibilang Kristen, kan. Ya udah, itu tuh temanya tuh. Palungan itu kandang domba atau Ya kalian lah. Kami pengikut Kristus. apa yang abang ikuti? Kami pengikut Kristus. Kalian Apa yang? Nah, silakan Bang Andi. Kalau kamu pengikut Kristus, Kristus itu siapa, bro? pertanyaan anak-anak apa? Kalau gitu saya tambahin jadi orang tua, pertanyaan orang tua. Ya. Pertanyaan orang tua ya. Apa yang kau ikuti dalam hal ajaran Yesus? Yang kau ikuti apa? Yang ikuti ya semua lah yang ikuti. Contohnya apa saja? Tidak menyalahkan agama lain, tidak menghakimi orang lain. Dua. Kalian. Ini kerja kalian. Cuman itu doang. Enggak, cuman satu doang. Masa mengikuti Yesus cuman satu doang? Apalagi? Ya, kayak kalian menghakimi terus kerja kalian. Apa si Jumain kata-katain. Apalagi? Si Edis TV nggak berani dia. Aduh, ini orang gila ini mah. Beranilah ke sana ke Edis TV. Edis TV kabur ke luar negeri, kasih duit pulang ke Indonesia dong. Duit. Kenapa sih kamu ini? Kan bisa di TikTok ngomong. Nggak bisa, dia orang kabur, berarti dia penakut. Edis TV lagi pemakan babi lu ah. Jelas. Kalau dia berani ngapain dia kabur ke luar negeri, bro? Ayo, kena kepalamu ya. Kalau dia berani, dengerin. Kalau dia berani, kenapa dia kabur? Yang pengecut itu yang kabur ke luar negeri. Kamu itu otakmu udah dibalik-balik gara-gara babi, bro. Makanya kurangi makan babi sama anjing. Jadi otakmu sudah dibalik-balik, akal sehatmu udah mati. Yang nongol adalah apa? Akal dongkol. Otak kalian udah. seruduk nanti rumahnya, kalian seruduk. Kalau dia di Indonesia. Ya udah suruh pulang lah. Nanti kalian seruduk. Ya takut diseruduk. Oh takut. Kalian Kalau nggak seruduk salah, nanti makanya dia keluar negeri. Kalau nggak salah ngapain takut? Kalau nggak salah ngapain takut? Kalau nggak salah, orang salah itu pasti takut, kabur lah. Ayo, otak dongkol. Anak buah Edis ini. Anak buah Edis membela orang yang kabur. Gimana kau membela orang kabur, bro? Apa itu? Kalian seruduknya. Penyembah Edis. Sekarang kamu punya ilmu nggak ya? Oke. Tadi kau mengikuti ajaran Yesus. Yesus itu pernah nggak mengajarkan pergi gereja hari Minggu? Pertanyaanmu tadi udah dijawab si Pintari itu tadi. Bebes. Yesus itu pernah nggak mengajarkan makan babi? Lebes. Jawab. Lebes. Jawab. Aku nggak hafal Alkitab itu. Katanya pengikut Yesus. Yesus pernah nggak ngajarin kamu makan babi? Jawab. Gimana pengikut Yesus? Kau makan babi, Yesus nggak makan babi. Pengikut Edis, Bang Andi, dia kalau ngejelasin Edis lancar, ngejelasin Yesus dia beleng-beleng. Ya udah lu bilang aja aku pengikut Edis. Gitu. Jadi pertanyaannya tentang Edis bukan tentang Yesus nanti. Yesus itu nggak pernah ngajarkan orang makan babi, makan anjing. Nggak pernah. Malah mengharamkan. Kau pula kau makan. Bagaimana kau mengikut Yesus? Tapi Yesus yang kau maksud itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, bukan Yesus anak Maria. Bolehlah itu. Boleh kalau yang itu. Boleh kalau itu. Mata dibuka mata. Nah, saya di zaman Zoom, ya di zaman Zoom itu, di situ saya anggap sebagai orang gila, orang tidak punya otak. Mainan saya bertahun-tahun sih di situ. Nonton aja di YouTube-nya Banjuma, YouTube saya. Oh iya. Nonton ya, aja. Pernah nonton teman. Mainan siapa? Mainan saya. Si Udin mainanku, si Kace mainanku tiap hari. Apalagi si Edis. Menceret. Pertama, kagak bisa baca Bible. Kedua, dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, itu salah. Yohanes 13 salah itu. Mestinya itu Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan.
Setelah Kalau sampai si di luar negeri, lu diam Juma dulu terkenal, kampret. kau Lu nggak diam dulu. terkenal, bro. Setelah sampai di luar negeri, demi untuk supaya perutnya terisi, Yesus sekarang jadi Tuhan. Waktu di Indonesia, Yesus bukan Tuhan. Setelah dia kabur demi perut, supaya didonasi oleh Yesus adalah Tuhan, ya, berubah dia ganti Tuhan di luar negeri. Tuh, mainan gue tuh Edis, bro. Dengar Ya itu suara videonya ada juga Bang Handi. Edis itu dengar suaraku langsung kencing nanah. Tanya aja dia. Kencing nanah dia. Kerjamu Dengar main, suaraku aja nih. main TikToknya kerjamu. Ya kau sudah nggak punya ilmu kan kau? Bukan Nah, kau masalah sekarang saya ini. tanya. Saya tanya kamu pengikut. Intinya kalau saya mau tanya menyatakan kau, agama woi. yang benar, lakukan Saya tanya kau pengikut Yesus atau pengikut Edis? baik Jawab. yang dibilang agamamu. Wih, kamu pengikut Yesus atau pengikut Lakukan yang baik yang Edis? bilang agama. Wih, kamu pengikut Yesus atau Yang pengikut merusak, Edis? merusak rumah ibadah itu bilang itu nggak baik. Itu loh. Kamu pengikut Yesus apa pengikut Edis, bro? Bacot, jangan pengikut Yesus terus pertanyaanmu. Ya terus apa ditanya? Edis, oke. Edis itu Bilang sama kawan-kawanmu kalau acing. Naik ternyata nggak punya ilmu ya. Edis lagi andalannya. Jadi ini murid pengikut Edis bukan pengikut Yesus. Edis katanya kamu nggak berani lawan Edis. Yang nggak berani siapa? Kalau berani suruh pulang, debat terbuka sekalian. Yang nggak berani itu orang yang kabur. Kalau berani stay di Indonesia dong. Berani gak? Penghujat kok. Kalau di media sosial, ngapain kita naik di situ? Malah nambah koin dia. Cukup sudah. Banyuma udah hadapi, Sawapi udah hadapi, Kores udah hadapi, kan keok-keok. Bang Danar udah hadapi, kan keok. Nggak bisa baca original teksnya. Mengaku pakar Al-Quran, nggak bisa baca Quran. Tapi kok ada orang percaya orang kayak gini ya? Kalian itu dibodoh-bodohi oleh si Edis yang nggak punya ilmu itu. Jadi kita anggap tuh Edis itu orang gila, orang nggak waras. Orang nggak waras. Setuju nggak teman-teman? Edis itu orang gila. Setuju apa enggak nih? Setuju. Jadi kalian itu kalau merasa bahwa pengikut Yesus, ya kau harus konsisten. Apa yang pernah diajarkan anak Maria itu, ya kau ikutilah. Kata Yesus nih pertama nih, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Dia konsisten taat terhadap hukum Taurat. Tapi kalian membunuh dia yang tidak bersalah. Mengimani dia kan gitu. Itu pengikut apa pembangkang sih? Satu ya. Yesus berkata, tidak boleh menghapus hukum Taurat. Hukum Taurat berkata, Ulangan 64. Tuhan itu satu. Kalian Tuhannya berapa? Nambah. Yesus berkata, nih yang paling penting nih, kasihilah musuhmu. Tapi kalian menganggap kami musuh, tapi Anda memberontak. Pengikut apa macam apa ini kalau seperti ini? Kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Saya belum pernah mendengarkan Kristen di sini ya datang dengan ajaran kasih. Halo. Ya, halo. Udah pernah kau lihat sepeda Adam? Apa udah ini? pernah? Sepeda ini? Adam atau kuburan Adam udah pernah? Enggak, Nabi Adam nggak pernah beli sepeda, Bang. Oh, masa iya ada kok. Kan di sana kan bisa apa umroh. Kok ada sepeda? Saya udah lihat dari udara. Saya udah lihat bannya dari Peralon.
Mau paralon. Iya kan, Anda tukang kan semua ledeng. kebohongan. Kan semua Anda kebohongan. Rambut Nabi, sandal Nabi yang karpil. Anda tukang ledeng. Kok ada paralon sih? Iya kan kebohongan semuanya dibodoh-bodohi orang Arab kalian. Oh, dibodohi orang Arab. Ada. Terus Di Arab, kalau di Arab sana kan senang sama perawan. terus kalau menganggap ada Tuhan mati Di di Arab salib sana kan itu, senang iya. perawan anak kecil. Kau ikut-ikutan. Ini nggak ada ajaran kasihnya nih Kristen ini. Katanya ajaran kasih. Tapi kok jadi brutal kayak begini? Bagaimana Kristen mau nambah, bro? Kalau kau cara mau diskusi kayak gini, Kristen bisa punah loh. Kalau Kristen itu mau nambah populasinya, naiklah baik-baik. Diskusi tanpa ada kebencian. Nabi Adam beli sepeda lagi, ada paralon lagi. Apa ini coba? Punah nanti Kristen kalau cara begini, bro. Punah itu nanti itu. Naik itu, kalau naik itu, naiklah baik-baik. Tentukan topik, diskusi by data, saling menghormati satu sama lain. Kau yang minoritas, kau pula yang belagu di sini. Mana kau ini? Jangan pakai cara Belanda lah. Bolehlah memang Belanda seperti itu. Masuk ke Nusantara ya dengan cara memaksa. Kau jangan pakai cara Belanda di sini. Habislah kau. Sudah buku bilang jangan kau betempur pula lah kau. Kalah lah kau. Itu kata si Bonar. Ayolah diskusi baik-baik. Nah, di sini ini 17 Agustus loh, hari kemerdekaan. Memperingati bagaimana hengkangnya Belanda ya, yang membawa Bible ke Nusantara. Introspeksi diri, refleksi diri, napak tilas. Anda itu beragama Kristen, siapa yang ngasih? Itu loh introspeksi diri. Anda ini beragama Kristen, siapa yang ngasih? Ya, Anda mengikuti siapa? Nenek moyang Anda kok Kristen gitu loh. Kok Anda jadi Kristen? Nah, itu napak tilasnya di sana, introspeksi diri. Kalau kau sudah meresapi itu, tapi berakal ya bahwa ternyata kau beragama Kristen yang dibawa oleh penjajah. Jangan ikuti dia lagi dong, introspeksi diri, sadar. Kita maklum, kau korban bagaimana inkulturasi ya, religion penjajah ke Anda. Kita hormati itu, tapi kau jangan bongkar aibmu di sini. Jangan dibongkar aibmu, jangan. Bagaimana cara membongkar aibmu sendiri? Kelakuanmu yang bicara tadi itu loh. Enggak banget, enggak Indonesia banget caramu bicara gitu loh. Indonesia itu berbudaya, beretika, sopan santun. Itulah Islam.